selain kualitasnya yang bagus, harganya juga oke. Halo, perkenalkan nama aku Anggun. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perdagangan internasional. Seperti yang kita tahu, smartphone Tiongkok ini selain harganya juga murah, kualitasnya juga oke, sehingga sangat diburu di pasaran. Coba deh kalian perhatikan di sekitar kalian atau di rumah kalian ada benda-benda yang tulisannya Made in China, Made in USA. Nah, itu menandakan bahwa negara kita sudah melakukan yang namanya perdagangan internasional. Apa sih sebenarnya perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli dan transaksi ekonomi yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Faktor pendorong perdagangan yang pertama adalah kebutuhan dalam negeri, yang kedua perbedaan sumber daya alam, yang ketiga perbedaan biaya produksi, dan keempat perbedaan teknologi. Manfaat perdagangan internasional yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, yang kedua memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Yang ketiga meningkatkan pendapatan negara, yang keempat menambah devisa negara, dan yang kelima mempererat hubungan antar negara. Selanjutnya adalah hambatan perdagangan internasional. Yang pertama adalah keamanan negara. Negara yang tidak aman akan menghambat terjadinya transaksi dalam melaksanakannya perdagangan internasional ini. Yang kedua adalah peperangan. Peperangan menyebabkan ekonomi menjadi terhenti. Yang ketiga adalah kebijakan ekonomi pemerintah. Banyak negara yang melakukan proteksi terhadap barang-barang lokal. Yang keempat adalah kurs mata uang tidak stabil. Kurs mata uang yang tidak stabil dapat merugikan eksportir dan importir. Yang mengatakan bahwa suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak, yakni apabila negara tersebut mampu menghasilkan jumlah barang yang lebih banyak dibandingkan negara lain. Ini adalah teori keunggulan komparatif. Teori ini dipelopori oleh David Ricardo yang mengatakan bahwa suatu negara tetap bisa melakukan perdagangan internasional tanpa harus memiliki keunggulan mutlak atas negara lain. Teori ini mengedepankan biaya peluang dari produksi masing-masing produk. Negara yang memiliki biaya peluang rendah dalam memproduksi suatu barang bisa melakukan perdagangan dengan negara yang memiliki biaya peluang yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah teori yang dicetuskan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, yaitu teori Heckscher atau Ohlin. Pada teori ini, faktor yang mendorong adanya perdagangan internasional adalah adanya keunggulan faktor produksi masing-masing negara, yaitu yang menyangkut tentang faktor modal dan tenaga kerja. Negara yang bercorak industri padat karya akan menghasilkan produk padat karya pula, sedangkan negara yang bercorak industri padat modal akan menghasilkan industri padat modal. Alat pembayaran internasional yang pertama adalah emas. Emas merupakan alat pembayaran internasional yang paling tua. Yang kedua adalah mata uang asing. Mata uang hasil dolar Amerika Serikat paling sering digunakan. Yang ketiga adalah barang atau disebut dengan counter trade, digunakan saat kekurangan mata uang asing. Cara pembayaran internasional yang pertama adalah tunai atau yang biasa kita sebut dengan cash. Pembayaran secara tunai dilakukan pada saat dokumen pengiriman barang telah dikirim. Transaksi selanjutnya adalah open account. Pada transaksi ini, eksportir mengirimkan barang terlebih dahulu kepada importir tanpa mengirimkan dokumen-dokumen. Bill of Exchange atau WESL adalah cara transaksi perdagangan internasional dengan mekanisme penyerahan surat pengakuan utang dijamin oleh bank. Yang selanjutnya adalah letter of credit, yaitu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli. Transaksi pembayaran internasional terbagi menjadi dua, yaitu transaksi debit dan kredit. Debit menyebabkan mata uang asing berkurang dan menyebabkan bertambahnya kewajiban. Kredit menyebabkan mata uang bertambah dan menyebabkan adanya hak. Komponen neraca pembayaran internasional terbagi menjadi tiga. Yang pertama neraca berjalan, yang kedua neraca modal, yang ketiga adalah neraca moneter.
Kurs jual adalah kurs yang digunakan oleh bank atau money changer saat menjual valuta asing. Kurs tengah adalah kurs antara kurs jual dan kurs beli. Yang ketiga adalah kurs beli. Kurs beli digunakan oleh bank untuk membeli valuta asing.